sama-sama bisa berkumpul kembali untuk yang kedua kalinya di perpustakaan DPD RI yang indah dan tercinta ini ya Pak Nana. Dengan acara yang sama, yaitu knowledge sharing, tapi dengan tema yang berbeda. Untuk kali ini, temanya itu berjudul Indografis dengan Canva. Alhamdulillah, narasumber kita, Mbak yang cantik, Mbak Wiwit, sudah bersedia hadir di sini, Pak. Semoga ilmu yang nanti diberikan oleh Mbak Wiwit bisa berguna untuk kita semua sekarang dan ke depannya. Untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kita persilakan kepada Kepala Biro kita tercinta, Pak Nana, singkat dan jelas Pak, untuk memberikan sepatah dua kata patah. Kami persilakan Pak Nana. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. Semoga Allah memberikan rahmat dan hidayahnya nih kepada kita semua. Syukur alhamdulillah kita dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa mengikuti knowledge sharing yang digagas oleh Ibu Nur dan teman-teman. Semoga harapan atau niatan dari diadakannya knowledge sharing ini dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan untuk kita semua nih. Sebelum kita memasuki yang kedua, saya ingin tanya nih. Kemarin kalau nggak salah dari Mas Sidik ya, infografis juga kalau nggak salah ya, apa edit video untuk ini ya, mobile ya. Nah, tapi udah pada bisa belum nih? Udah pada dipraktekin ya? Oh ya, ya gitu dong. Kalau jadi ada peningkatan, kalau nggak ada manfaatnya, kemudian nggak bisa dipraktekkan dalam keseharian, juga dalam tugas-tugas kedinasan, rasanya kurang memenuhi harapan lah. Jadi dengan adanya pengetahuan baru, videografis ya dari Mas Sidik, sekarang infografis ini dari Mbak Wiwit. Terima kasih nih Mbak Wiwit sudah mau atau sudah ya berkenan lah untuk sharing pengetahuannya kepada kita semua. Karena memang saya perhatikan untuk infografis ini sangat perlu lah. Terutama di kita kan untuk penyusunan laporan lah, itu yang sehingga singkat, mudah dibaca, menarik. Benar. Jadi ya, tidak monoton hanya tulisan aja atau foto-foto. Jadi dengan tampilan infografis ini memudahkan orang lah untuk atau atasan atau pimpinan membaca laporan kita. Saya tadi sempat searching juga di Google, memang Canva ini salah satu aja ya. Kalau nggak salah ada beberapa aplikasi, tools lah untuk membuat infografis ini. Sehingga mudah, setengah saya nggak tahu nih mana yang mudah nih. Tapi yang hari ini akan dijelaskan mengenai praktek untuk membuat infografis menggunakan tools Canva. Kalau nggak salah ada Google Chart ya. Ada DPT, ada apalah, ada banyak lah. 7 atau berapa itu yang gratis. Yang gratis softwarenya, programnya gratis. Mungkin itu saja pengantar singkat saya. Semoga teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan bisa mengikuti dengan seksama lah. Sehingga harapan dari diadakannya knowledge sharing ini berbagi ilmu dan bisa kita terapkan untuk peningkatan kinerja kita dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan. Bisa juga untuk ya mungkin barangkali ada yang punya anak mengajari gitu. Sehingga ilmunya itu bisa menular kemana-mana lah. Jadi pahalanya Wiwit itu besar. Pahalanya besar itu Wiwit.
Ilmu itu kalau ditularkan itu manfaatnya insya Allah lah. Termasuk jariah kalau nggak salah ya. Jariah. Mungkin itu saja sambutan singkat dari saya, pengantar singkat. Selamat mengikuti acara knowledge sharing ini. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karo yang sudah memberikan sambutan untuk acara pagi hari ini. Hari ini merupakan hari istimewa juga Pak untuk kita semuanya. Karena di tengah kesibukan alat kelengkapan kita tetap bisa melaksanakan acara knowledge sharing hari ini. Kemarin saya ragu takutnya nggak bisa, tapi alhamdulillah tetap bisa terlaksana. Betul Pak. Sebelum memulai hari ini, mungkin kita bisa berdoa dulu kali ya, Mas Ramdan ya, biar acara kita hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya, Pak. Mungkin silakan Mas Ramdan. Nyari contekan. Nggak nyiapin. Langsung aja. Udah gitu. Gak usah pujagat. Lagi browsing dulu. Lagi browsing. Udah belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama sebelum memulai acara kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Dzal Jalali wa Ikram, kami haturkan syukur padamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami. Sehingga pada hari ini kita semua bisa berkumpul dalam acara knowledge sharing perpustakaan dengan tema infografis dengan Canva. Semoga acara ini berlangsung dengan baik dan bermanfaat bagi kami semua. Ya Allah, ya Aziz, ya Basir, jadikanlah acara ini bermanfaat untuk mendukung kedinasan dan pada Sekretariat Jenderal DPD RI. Semoga kita semua menjadi ASN yang berakhlak, yang senantiasa berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, sehingga mampu bekerja secara profesional sesuai dengan visi Sekjen DPD RI. Ya Allah, ya Ghafar, ampunilah dosa dan kesalahan kami, orang tua kami, dan para pemimpin kami. Ya Allah, ya Sami, ya Mujib, kabulkanlah setiap permohonan kami. Allahumma gfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Pak Karo meninggalkan tempat, kita foto bersama dulu ya, biar ada kenang-kenangannya untuk hari ini. Soalnya mungkin Bapak mau ada acara lainnya. Kita foto dulu ya.
dibalikin ke sana lagi. Ke sana aja. Duduk bikinin aja. Biar nyaman. Udah silakan duduk. Silakan duduk kembali di tempatnya, Mbak Rina, Mbak Septi. Terima kasih Pak Nana kebetulan sudah meninggalkan tempat. Terima kasih Bu Nur dan teman-teman semua. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada narasumber kita, Mbak Wiwit, untuk memulai memberikan materinya. Kami persilakan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan saya Mahesa Juwita. Saya sapa dulu. Yang saya hormati Bapak Kepala Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi Pak Nana Sutisna. Yang saya hormati Ibu Kepala Bagian KPP Ibu Nurzana. Yang saya hormati Ibu Kasubag Bu Sri Sulastri. Dan semua Bapak Ibu, Kabak, Kasubag, dan semua teman-teman, baik dari internal DPD atau mungkin dari instansi lain yang bergabung, izinkan saya untuk sebagai pemateri, nama saya Mahesa Juwita. Saya di sini dipercaya oleh teman-teman dari perpustakaan untuk sebagai pemateri dalam knowledge sharing hari ini dengan judul infografik dengan menggunakan Canva. Sebelumnya saya minta maaf dulu kepada Bapak Ibu semua. Mungkin di sini Bapak Ibu semua ini udah banyak yang menjadi suhu atau master dari Canva karena aplikasi ini juga bukan aplikasi yang baru ya, pasti sudah banyak yang tahu, sudah banyak yang kenal. Cuman saya juga nggak tahu nih admin perpus memilih saya untuk menjadi pemateri, mungkin karena saya belum jago-jago banget, jadi bisa menjelaskan yang lebih sederhana kepada Bapak Ibu bagaimana menggunakan Canva mulai dari nol gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang udah biasa menggunakan Canva, agak materinya mungkin agak sedikit membosankan ya, karena saya anggap di sini yang belum tahu sama sekali apa itu Canva. Jadi mudah-mudahan selama saya menjelaskan materi sampai nanti kita praktek, mudah-mudahan udah pada install semua ya di handphone, atau misalkan yang lagi mengikuti di Zoom bisa membuka lewat web gitu. Jadi canva.com nanti sambil kita praktek. Tapi diharapkan udah sign up dulu ya. Kalau nggak salah Canva itu harus sign up dulu gitu. Oke. Jadi kita akan mulai berbicaranya. Kenapa di sini judulnya bukan infografis tapi desain grafis? Karena infografik itu sebenarnya bagian dari desain grafis. Jadi saya bakal bicara dulu tentang induknya dulu nih. Istilah infografis itu bagian dari desain grafis. Jadi kita ngomongin secara global dulu. Membuat konten dengan desain grafis sederhana dengan menggunakan aplikasi Canva. Jadi nanti saya jelaskan dulu definisinya, terus jenis contohnya, terus siapa sih desainer grafis, dan nanti kita belajar tutorial sampai sesi belajar mandiri. Apa sih desain grafis itu? Jadi desain grafis itu adalah seni komunikasi visual yang menggunakan gambar atau tulisan. Gambar dan tulisan atau gambar aja atau tulisan aja. Gitu. Jadi
Tujuannya apa? Pertama, untuk menyampaikan informasi secara jelas dan efektif. Jadi mata kita itu lebih senang nih dengan hal-hal yang lebih visual gitu. Jadi kalau cuman tulisan aja tanpa warna, tanpa sesuatu yang menarik, itu mata kita lebih cenderung lebih menyukai hal-hal yang visual gitu. Apa sih contohnya? Jadi jenis-jenis desain grafis itu, pertama ada desain identitas visual yang biasa kita temukan di logo. Nah, logo juga salah satu bentuk dari desain grafis. Nah, logo ini biasa sering kita temukan ya. Lalu juga ada, jadi kalau logo ini kan untuk memberikan identitas bagi suatu benda. Sekali ngelihat, kita udah tahu, oh ini Apple gitu. Oh ini, atau misalkan yang ini logo apa ya? Kalau ini apa ya? Udah tahu ya? Oh, udah siapa yang tahu BTS? Udah tahu ya? Oke. Oke, selanjutnya juga ada desain kemasan. Nah, ini juga termasuk desain grafis. Jadi bagaimana nih biasanya nih buat para businessman gitu. Gimana caranya produknya itu menarik, juga itu dilihat dari mereka membuat dari packagingnya nih yang menarik gitu. Nah ini juga salah satu dari cabang desain grafis gitu, membuat boxnya, membuat kaleng, semua itu sampai akhirnya konsumen lebih menyukai desain-desain yang lebih modern biasanya atau lebih minimalis gitu. Terus ada juga jenis desain pemasaran atau campaign kalau biasa kita sebut. Ada bentuknya flyer atau bahkan seperti poster kampanye caleg-caleg itu. Biasanya kan kalau biasanya ya mata kita tuh lebih senang sama desain yang misalkan oh ini posternya lebih bagus nih gitu. Berarti mungkin calegnya lebih modern ya pemikirannya. Kadang suka ada persepsi seperti itu. Jadi desain poster kampanye caleg juga biasanya itu berpengaruh gitu. Terus ada juga banner, spanduk gitu. Itu juga termasuk dari cabang desain grafis. Termasuk poster iklan. Terus ada juga desain publikasi seperti majalah, terus juga katalog gitu. Itu juga perlu untuk ada semacam visualisasi desain yang biasanya pergi ke desainer grafis yang profesional gitu supaya lebih si katalog atau newsletter atau majalah itu tuh lebih profesional juga look-nya. Nah, ada juga desain antarmuka atau biasa kita lihat di website atau tampilan di handphone kita atau di tab. Kenapa perlu menggunakan jasa desainer grafis yang khusus untuk spesialisasinya di user interface? Itu karena membutuhkan juga nggak asal-asalan gitu. Misalkan website itu harus didesain dengan semenarik mungkin. Ada juga motion graphic gitu. Motion graphic ini yang biasa kita lihat di iklan atau di TV ya, di video game gitu, musik gitu. Ini biasanya menggunakan motion graphic itu. Jadi bergerak gambarnya. Dan ada juga infografis. Nah, infografis ini yang sering banget dipakai di pemerintahan terutama ya. Jadi misalkan kayak kita di poster kampanye tentang corona gitu atau setiap instansi mau menyampaikan informasi tentang sesuatu, biasanya mereka menggunakan infografis ini. Iklan layanan masyarakat gitu, atau laporan tahunan, bahkan sekarang mau memberikan pengumuman nih di lingkungan instansi juga sekarang lebih efektif menggunakan infografis. Lalu siapa sih desainer grafis itu gitu? Kalau desainer grafis itu seorang profesional, yaitu sebuah profesi yang bergerak di bidang desain visual yang harus mampu menciptakan atau mengomunikasikan idenya ke dalam bentuk gambar, tulisan, dan grafik. Jadi kalau desainer grafis itu dia butuh keahlian
punya berpikir kreatif, terus juga punya insting kreativitas yang lebih daripada orang biasa seperti kita gitu. Jadi taste tentang warnanya harus bagus, terus dia juga lebih sampai harus menguasai software desain tingkat mahir. Contohnya Adobe InDesign, ada juga Adobe Photoshop gitu. Nah, kalau kita perlu nggak sih kita memiliki keterampilan seperti desainer grafis untuk membuat konten desain grafis yang tadi saya sebutkan gitu. Nah, alhamdulillahnya dengan teknologi saat ini hadirlah aplikasi yang memudahkan kita masyarakat awam. Ini juga pasti aplikasi ini juga lahir dari para desainer grafis ya yang menjawab tantangan zaman, gimana caranya kita sebagai masyarakat awam yang nggak punya skill desain, yang nggak punya, yang bukan dari latar belakang pendidikan desain, kita bisa dengan mudah mendesain apapun untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Jadi karena sekarang dunia sosial media itu udah kencang banget, makanya kebutuhan untuk membuat visualisasi konten yang berbentuk visual itu sangat tinggi kebutuhannya. Nah, jadi hadirlah Canva. Jadi mulai dari mendesain kartu ucapan, poster, brosur, gitu hingga presentasi, terutama kita ya yang ASN yang sering banget membutuhkan membuat presentasi untuk sosialisasi, sekarang ada Canva. Jadi Canva ini bisa ada versi webnya, ada iPhone dan Android juga. Bisa di-install terlebih dahulu. Jadi silahkan Bapak Ibu yang belum atau yang sedang di depan laptop atau PC-nya boleh membuka dulu canva.com, lalu sign up dulu ya. Habis ini kita akan langsung masuk ke bagaimana tutorialnya. Oke, saya stop share, lalu kan kita masuk ke mulai tutorial. Oke, ini adalah tampilan Canva versi web. Gitu. Jadi kalau di handphone mungkin versinya pasti vertikal ya dan agak akan sedikit sempit ya tangannya gitu. Nanti paling Bapak Ibu yang pakai handphone pasti butuh zoom in zoom out untuk bisa mengetik gitu ke dalamnya. Tapi it's okay, kita bisa banget belajar pakai handphone. Pertama saya jelaskan dulu nih tools-tools yang ada di sisi kiri dan apa yang ada di atas gitu. Jadi Canva ini ada dua, ada Canva gratis dan ada Canva berbayar. Nah, ini kebetulan Canva yang akun punya saya ini Canva-nya berbayar. Nah, tapi Canva ini alhamdulillah aplikasinya itu sangat generous gitu, sangat apa ya, dermawan lah ya. Jadi banyak aset-aset elemen desain di dalamnya itu ribuan bahkan yang gratis gitu. Jadi nggak ada masalah asal kita rajin-rajin search aja gitu di dalamnya. Mau yang apa, kumpulin aset-aset yang bagus tapi gratis. Oke, pertama ini halaman beranda. Di halaman beranda ini kita bisa ada fitur-fitur nih di sini. Jadi ada kita kalau mau buat whiteboards, kita misalkan mau presentasi nih pada saat rapat, mau brainstorming, mau ada membuat planning, bikin flowchart, bikin SOP, ini bisa nih pakai fitur terbaru nih. Ini whiteboards ini termasuk fitur terbaru dari Canva. Terus ada juga presentations. Nah ini nih yang akan sering digunakan oleh kita yang punya tugas-tugas yang sering bikin presentasi-presentasi. Di sini ada ribuan template gratis untuk bikin presentasi. Jadi nggak perlu lagi bikin-bikin dari from the scratch atau misalkan PowerPoint tuh polosan. Kalau ini udah enak, kita bisa tinggal pilih-pilih aja sesuai dengan tema presentasi kita. Terus ada juga social media.
sosial media mulai dari Instagram, Facebook, terus juga Instagram juga ada yang Square, ada yang untuk stories, ada juga untuk WhatsApp status gitu. Jadi ini ukuran-ukurannya, pikselnya itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan dan template sosial media tersebut. Ada juga kebutuhan untuk bikin video. Nah, Canva ini bisa buat video juga. Sudah ada template-nya, atau kita bisa membuat dari kumpulan klip-klip yang kita punya. Print products, yaitu ada untuk bikin poster, flyer, sampai dengan kartu nama, membuat untuk nanti cetak MOOC juga ada, lalu juga untuk membuat spanduk, bahkan untuk membuat kartu undangan pernikahan. Ini lumayan banget ini. Jadi bisa udah mulai bisa, asal kreatif, asal bisa menggunakan dengan baik, saya yakin ini akan sangat mempermudah hidup kita. Nah, untuk marketing juga ada untuk label, untuk kartu nama, ya, dan sebagainya. Silahkan dieksplor nanti ya. Nah, sekarang kita masuk ke templates. Nah, kalau di sini ada templates-nya yang tadi sama. Jadi fungsi yang tadi horizontal itu sama dengan fungsi yang vertikal ini. Lalu juga ada juga projects. Nah, projects ini adalah kumpulan projects yang sudah kita buat gitu. Jadi nanti juga bisa kita bagi dalam beberapa folder gitu, supaya kan biasanya kalau di sini tuh berantakan ya tuh. Semua project yang udah kita buat tuh ada di sini semua. Itu. Nah, kalau kita bisa kita rapikan gitu ke dalam beberapa folder, supaya misalkan tahu di sini folder presentasi, folder misalkan untuk sosial media kita dan sebagainya. Bahkan kalau untuk Canva Pro itu kita bisa bikin tim. Jadi kalau Canva ini kita bisa bikin beberapa, misalkan dalam satu unit kerja itu kita mau share untuk beberapa teman gitu. Jadi kita bisa mengerjakan satu project oleh beberapa orang gitu. Jadi kita bisa share email juga, atau bahkan masuk ke dalam tim. Jadi nanti tim-tim kita yang lain itu sama-sama akhirnya mendapatkan fasilitas Canva berbayar juga gitu. Jadi ada satu sudah penuh. Oh, tidak. Oke, saya lanjut langsung kita buat desain. Jadi sebelum masuk ke infografik ya, desain yang membuat infografik itu kan desainnya lebih kita harus punya data yang lengkap. Tapi karena ini semangatnya adalah bikin Canva start dari scratch, dari nol. Jadi yang paling mudah dulu untuk sosial media teman-teman semua aja dulu. Kita bikin Instagram post yang paling gampang. Klik design, create design di sini, di pojok kiri atas, pojok kanan atas. Ada Instagram post yang square, ini bisa kita klik, atau bisa dari yang di kiri tadi ya. Nah, sudah terlihat. Nah, jadi karena di sini itu kalau kita klik itu masih bentuknya layar kosong seperti ini. Tapi kalau jadi ini pilihannya ada dua nih kalau untuk teman-teman. Jadi Canva itu menyediakan ribuan template. Ribuan template, bahkan sekarang desainer lokal juga sudah boleh udah bisa uploading di karya desain mereka dan dibayar oleh Canva gitu. Jadi ini contoh-contoh nih dari desainer lokal nih biasanya gitu. Jadi misalkan Bapak Ibu juga kalau sudah ahli dan udah master di Canva di desain,
Itu juga bisa bikin desain sendiri dan dimasukkan ke dalam Canva untuk dipakai oleh orang, dan kemudian mungkin Bapak Ibu akan mendapatkan komisi ya. Begitu. Nah, jadi ini udah banyak template, kita bisa main klik. Udah jadi, tinggal diganti-ganti tulisannya sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Tapi karena kita mau belajar, kita tidak pakai template dulu. Ini, tapi kita akan belajar dari nol dulu ya. Oke, pertama-tama yang perlu disiapkan, saya akan mulai untuk kita dari backgrounds dulu ya. Jadi background ini adalah memberikan latar belakang di satu desain itu. Misalkan mau warnanya merah, misalkan, atau mau warnanya kuning. Itu semua tergantung dengan Bapak Ibu mau mendesain apa. Mau bikin postingan apa sih kalau di IG gitu. Nah, karena hari ini masih dekat dengan 17 Agustus, jadi mungkin saya tentukan dulu temanya. Temanya mungkin kita masih seputar 17-an ya. Gitu. Jadi temanya masih kemerdekaan. Jadi saya mau buat temanya tentang kemerdekaan. Oke. Ini kita bisa cari palet warnanya di sini. Itu bebas, atau misalkan mau pattern atau bentuknya landscape atau bentuknya pemandangan langsung. Semua tergantung kreativitas masing-masing. Jadi 2 warna solid itu bisa. Jadi nanti pakai elements gitu. Tapi karena sekarang kita belajar yang simple dulu supaya teman-teman nggak bingung, kita pakai dulu yang simple-simple ya. Oke, saya coba pakai warna ini. Oke, sudah semua ya masuk ke backgrounds. Nah, terus saya akan perkenalkan ke elements. Apa itu elements? Elements adalah aset-aset grafik di dalamnya. Ada berbagai macam ya, ada garis, ada bentuk, ada grafik, ada gambar. Gambar juga ada yang gambarnya non-animasi, ada juga yang bentuknya animasi seperti ini. Ini ada jutaan, mungkin template-nya puluhan ribu di Canva ini. Terus ada juga stickers, ada juga foto, video. Nah, jadi teman-teman di sini bisa menggunakan aset-aset di elements ini untuk mulai memasukkan nih kira-kira temanya apa. Nah, kalau karena misalkan temanya tentang 17-an, saya mau coba masukin tentang temanya HUT Kemerdekaan Indonesia. Saya mau coba pakai Indonesian Maps gitu. Jadi kalau untuk ini semua tergantung kreativitas teman-teman. Tapi ini contoh ya. Oke, nah langsung keluar nih. Oke, silahkan pilih aja. Terserah ya, mau masukin apa. Tapi ini, nah ini bisa kita sesuaikan ukurannya. Gitu. Terus juga warnanya bisa kita ganti. Kalau tadi kan itu putih ya, tapi kita pengen warnanya yang lain gitu. Oke, bisa kita ganti sesuai dengan selera kita. Lalu juga setelah itu, nah tapi saya mau nggak sebold ini nih, nggak senyata ini nih. Saya pengen lebih transparan. Nah caranya gimana? Ada tools yang namanya transparency di pojok kanan atas. Jadi setelah ini kita sorot, ini bisa kita turunkan transparansinya. Mungkin kalau yang tahu Adobe Photoshop itu opacity ya kalau di Adobe Photoshop. Nah ini kalau di sini namanya transparency kalau di Canva. Ini bisa kita turunkan saturasi warnanya menjadi lebih transparan supaya hanya
efek kayak semacam bayangan aja gitu. Bisa kita turunkan lagi. Oke, sekarang masuk ke teks. Sekarang kita mau masukin, saya coba mau bikin gambar semacam apa ya? Karena ini tema perjuangan nih, saya mau coba masukin apa sih bentuknya ini nih? Saya udah tandain supaya ada semangatnya. Ceritanya menggambarkan semangat perjuangan pakai tangan. Nah, tapi ini bisa misalkan mau tentang Garuda bisa di search ya. Jadi di sini itu bisa di search misalkan Garuda. Kalau ada keluar Garuda. Ya walaupun ini lebih mudah kalau kita search pakai bahasa Inggris ya sebenarnya ya. Canva tuh lebih cepat ngeluarin search engine-nya pakai bahasa Inggris. Tapi ternyata Garuda juga kita masih bisa ketemu nih gitu. Oke. Nah, ini bisa kita sesuaikan. Misalkan seperti ini. Nah. Lalu setelah elemen grafik, sekarang kita coba mau bikin teks. Nah, bikin teksnya ada dua nih. Ada yang judul besar, ada juga judul kecil. Kalau judul kecil, saya coba mau bikin teks Dirgahayu. Oke. Bikin lagi judul besar. Nah, kalau seperti ini kita bisa geser kanan kirinya dengan tools ini. Disesuaikan saja. Nah, enaknya Canva itu ada smart guides. Jadi kayak kita tahu titik tengah dari satu frame ini tuh keluar nih. Titik tengahnya ada garis merah tengah ini ya. Gitu. Jadi ini kita geser-geser tuh kan keluar nih garis tengahnya. Oh, berarti ini sudah center seperti itu. Nah, ini juga bisa kita tuliskan misalkan Indonesia. Oke. Nah, untuk teksnya saya nggak mau font yang ini, saya mau ganti gitu misalkan. Ini bisa kita ganti sesuai dengan selera kita. Nah, Canva juga menyediakan font ribuan juga. Dan yang gratisan juga banyak banget. Nah, yang ada tanda-tanda crown seperti ini artinya pro, berbayar. Jadi pastikan kalau seandainya Canva Bapak Ibu bukan Canva Pro, pastikan yang nggak ada tanda crown seperti ini ya pakainya. Karena kalau nanti ada yang seperti ini Bapak Ibu pakai, pada saat mau di save, itu dia akan keluar ada beberapa elemen yang harus Bapak Ibu bayar gitu. Jadi kalau Canva-nya masih yang gratis, kita usahakan cari yang tersedia saja yang tidak ada tanda crown-nya. Gitu. Ini bisa kita tulis. Untuk font sendiri, ini banyak tips-tips di Google untuk bisa kayak semacam bikin pasangan font gitu. Jadi kayak misalkan kalau kita kembali ke teks ya, kalau kita scroll ke bawah, ini Canva ini sudah menyediakan template font yang sudah dipasang-pasangkan seperti ini. Begitu. Font combinations, iya. Tapi kalau misalkan pengen sendiri, nih seperti ini. Jadi ada yang sudah
sudah dipasang-pasangkan ya, sudah cocok gitu mereka ini dari sisi visual design ini bisa dipakai seperti itu. Tapi kalau mau cari sendiri fontnya, saya mau yang lain gitu boleh. Gitu. Atau kita mau ini font apa sih gitu, kita bisa coba klik dulu, lalu nanti kita buka. Nah ini kelihatan kalau kita klik engage ini playlist script gitu. Terus atau yang atasnya apa? Oh, Roboto gitu. Itu kita bisa pakai. Kan ini masih bentuknya ini dan ini masih bundling ya. Itu engage dan ini berarti caranya kita ungroup di pojok kanan atas itu ungroup. Jadi ini untuk ngelepasin groupingnya. Yang ini misalkan nggak mau saya yang ini gitu. Bisa kita delete. Kita bisa pakai yang font yang ini gitu. Nah ini atau ini misalkan Dirgahayu ini kan sudah ketahuan ya, misalnya di playlist script saya mau ganti, misalkan tadi sama dengan ini, tinggal klik di sini playlist script, keluar nggak tuh? Playlist script ada. Nah gitu. Sama dengan yang engage tadi, sekarang perlu kita besarkan saja. Kita simpan lagi di tengah. Oke, Indonesianya kita cari yang ini juga sudah ada nih biasanya nih tema-temanya, ada yang handwriting, ada yang corporate, ada headings, paragraph, sans serif. Ini untuk biasanya apa aja sih yang cocok untuk misalkan tulisan-tulisan bold, serius untuk corporate ini. Jadi ini sudah ada keluarganya, keluarga font dari yang cocok untuk dipakai untuk kalau kebutuhan kita bikin presentasi untuk perusahaan atau untuk instansi gitu. Jadi ini keluarga kumpulan font-font seriusan gitu untuk corporate. Nah, ini bisa kita gunakan. Oke. Bisa kita besarkan sesuai dengan selera. Nah, sekarang gimana caranya mengubah warna font? Jadi, jangan hitam dong gitu. Mau kita ganti dengan warna lain. Misalkan Indonesianya saya mau warna merah. Nah, ini ada di sini text color-nya. Text color-nya kita bisa ganti, cari di default colors atau cari di palette, atau ada misalkan kita udah bikin bundling warna seperti ini. Kita bisa cari di sini untuk keluarga merah. Keluarga merah ini keluarganya hampir orange ya warna. Terus ada juga yang merah di sini, kita bisa pilih. Nah, seperti itu. Atau sudah. Nah, sekarang untuk tulisan juga bisa rata kanan, rata kiri, justified atau center gitu. Nah, sekarang kita bermain di yang seru-seru nih. Kita bermain di effects. Nah, ada effects tulisan yang seperti shadow, memberikan bayangan dari saya zoom ya. Oke, dia ada sedikit bayangannya, lalu juga ada yang sedikit kayak emboss atau leaf gitu. Terus ada juga yang neon, berbagai macam. Atau mau pakai background gitu bisa. Sesuai selera aja. Jadi ini juga untuk offsetnya, bayangannya mau keluar banget gitu bisa kita ganti-ganti di sini. Lalu juga mau bayangannya ke kanan apa ke kiri apa ke atas ke belakang itu bisa kita sesuaikan seperti ini. Transparansinya dari mau nyata banget, mau transparan, mau itu kita ganti-ganti di sini. Oke. Nah, sekarang ternyata bisa di curve juga nih tulisan itu. Nggak monoton, dia mendatar lurus ya, tapi kita bisa curving. Nah, seperti ini curve-nya. Nah, supaya itu kita juga bisa buat agak seperti ini. Gitu. Disesuaikan aja.
Atau misalkan curvingnya mau ke atas, atau mau ke Oke. Sudah. Oke, itu membuat teks. Nah, setelah itu kita mau masukin uploading image sekarang. Saya mau masukin kan kalau logo kemerdekaan tuh udah ada template ya dari Setnek biasanya. Misalnya 77 kemarin kan ya. Nah, itu caranya kita berarti search dulu di Google apa yang mau kita masukin, logo atau misalnya apa nih. Ini kebetulan saya udah ada punya logo Setjen DPD nih gitu. Nah, tapi caranya gimana sih supaya masukin ke dalam sini? Itu dengan upload files. Seperti biasa aja. Kita cari. Nah, ini kebetulan saya udah download nih logonya dari websitenya Setnek. Itu jadi tinggal klik aja atau kita bisa klik bersamaan supaya masuk semua. Itu pencet shift sambil kita bisa masukin semua. Masuk semuanya asetnya ke dalam sini. Termasuk foto, termasuk kalau kita punya PNG, file-file yang lain, logo-logo yang lain atau foto kita juga kita bisa uploadnya lewat tools yang ini ya, Uploads. Gitu. Kalau Canva yang versi bahasa Indonesia mungkin unggah ya di sini, tapi kalau bahasa ini upload gitu. Nah, ini kita bisa masukin angka 77 di sini. Ini bisa kita simpan misalkan di pojok sini. Tuh. Nah, untuk itu tinggal zoom in, zoom out-nya disesuaikan. Bisa geser pakai mouse atau geser pakai panah kanan kiri. Disesuaikan aja. Ya. Terus juga misalkan mau taruh untuk mengecilkan jangan sebaiknya kalau untuk mengecilkan gambar atau apa kita diusahakan ambil yang kanan bawah pojok ya. Itu jadi supaya kalau Canva untungnya sudah menyesuaikan. Jadi walaupun kita tarik dari sini nah kan gitu. Tapi kalau misalkan ada yang punya kebiasaan ya di Word atau di apa suka tarik dari bawah dari itu nanti kan jadinya stretch ya si fotonya atau apanya. Jadi biasakan teman-teman kalau tarik foto atau image apapun dari sini. Dari pojok bawah. Itu. Jadi supaya tidak ada lagi gambar yang gepeng-gepeng atau stretch. Gitu. Oke, ini masukin logo. Apalagi, oke, masukin elemen yang lain seperti saya mau masukin misalkan ribbon gitu, atau kita ganti shapes. Kita sekarang main di shapes, dibentuk itu saya mau masukin misalkan ini. Saya mau, nah ini template-nya. Kita bisa ganti warnanya, diganti, misalkan, dan kita bisa panjangkan. Kalau misalkan kita mau bikin tulisan di atasnya, kita bisa panjangkan. Itu geser. Lalu masukin lagi teksnya. Teksnya misalkan kita mau tulis tahun ya, 1945 sampai dengan 2022. Simpan di sini. Kita bisa ubah lagi fontnya. Seperti itu yang menurut kita lebih menarik. Oke. Oke, ini mungkin postingan yang sangat sederhana ya untuk
segini juga udah lumayan nih, udah bisa diupload oleh Bapak Ibu ke misalkan ada tugas nih bikin Instagram unit kerjanya lebih meriah, lebih semarak misalkan mau upload itu ke Instagram pribadi atau ke Instagram unit kerja itu silakan. Kita bikin lagi contoh yang baru untuk nanti misalkan kita kan tadi kita udah bermain di Elements ya, berarti tadi udah belajar uploading seperti apa, terus masukin elemen-elemen tadi grafik, shape, terus masukin lagi yang lain gitu. Nah, oh iya kita belajar untuk menganimasikan supaya nggak monoton seperti ini. Tapi yang ini awalnya mungkin kalau di save nanti bentuknya bisa JPEG gitu, bentuknya image atau bentuknya PNG. Tapi kalau kita pakai animasi nanti mungkin di save-nya menjadi MP4 atau MP4 ya. Nah ini bisa kita animasikan satu-satu. Jadi misalkan Indonesianya saya mau kelihatannya dia muncul dari bawah. Nah, kita pakai tools yang di sini, animate. Kita sorot dulu yang mana, lalu kita klik animate. Nah, ini ada yang basic nih, ada rise. Nah, seperti itu. Terus ada juga pan dari samping, ada juga fade, ada juga yang simple writing. Jadi kelihatannya seperti typewriter seperti itu. Bisa kita pilih, misalkan oh, ini yang menarik. Terus juga dirgahayunya mau muncul misalkan dari tuh, seperti itu. Kalau di Canva Pro itu speed-nya bisa kita sesuaikan, writing style-nya juga bisa disesuaikan. Gitu. Nah, ini fitur-fitur Canva Pro ya yang ada crown seperti ini. Gitu. Lalu ini untuk animate. Nah, sekarang kita bikin desain baru. Desain barunya yang ada bisa uploading foto ya ke dalamnya. Sekarang saya masih tema kemerdekaan lagi. Sekarang saya mau pakai warna merah. Atau merahnya yang ini deh. Oke. Di sini ada yang namanya frame. Jadi kita masuk ke elements. Jadi tadi kan udah ada lines, sudah belajar lines, grafik. Kita juga mau belajar tentang frames atau grids. Nah ini fungsinya apa? Mereka ini bisa memberikan bentuk-bentuk sebelum kita memasukkan foto. Jadi supaya langsung bentuknya sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi misalkan saya mau skin ini gitu. Saya taruh di sini. Lalu kita upload nih foto yang kita inginkan. Saya ada tugas misalkan untuk mengintisarikan pidato Pak Jokowi kemarin misalkan. Oke. Upload fotonya dulu. Jadi kita cari file fotonya, lalu setelah itu kita upload ke sini dan kita sesuaikan. Nah, jadi kalau sudah ada frame seperti ini, dia otomatis masuk sendiri. Ini tinggal kita sesuaikan. Ya, kita sesuaikan. Itu. Nah, sama kita kasih misalkan kalau ini tadi kita kasih misalkan logo lagi. Terus kita mau masukin 77-nya lagi. Gitu. Jadi ini perlu kita perhatiin ya, misalkan background kita warnanya, jadi kita juga sambil, walaupun kita memang awam gitu soal desain, tapi kita juga mulai agak sedikit bermain di warna. Jadi misalkan kalau warnanya kontras,
Jangan dipaksakan dengan warna-warna yang akan nabrak gitu. Misalkan ini merah, tapi kita usahakan misalkan tulisannya jangan biru ya gitu, karena primer ketemu primer, merah ketemu biru, mata kita akan lelah untuk melihatnya. Jadi lebih baik kita cari warna-warna yang akan kontras gitu, nyata gitu kalau dalam memilih warna gitu. Oke, setelah itu kita masukkan lagi teks. Kan 5 agenda kita membuat besar. Tambah lagi. Indonesia maju. Oke, ini supaya lebih menarik, kita ganti fontnya. Oke. Biasanya kita udah punya andalan nih, misalkan kita hafal gitu jenis fontnya apa sih gitu. Ini andalan saya sih biasanya. Oke. Ini juga misalkan kita sesuaikan. Nah, supaya menarik bisa kita combine. Jadi di sini saya mungkin cerita gimana caranya lebih ke visual ya sekarang. Jadi nggak hitam dua-duanya, tapi bisa kita combine. Misalkan yang bawah kita ganti jadi putih. Nah, gitu. Atau misalkan dibesarkan lagi. Ini dibesarkan lagi. Oke. Nah, ini juga bisa kita geser. Lalu, ya, nah ini sebenarnya sama dengan cara bikin infografik ya. Jadi siapkan dulu datanya. Itu. Siapkan dulu datanya. Kita bisa pilih tulisannya. Jadi misalkan kita udah browsing dulu nih, apa sih isi pidatonya gitu. Lalu kita masukkan teks yang kecil ini. Jadi kalau untuk isinya paragraf, isinya tulisannya lebih banyak, kita ambil yang paling bawah ini nih, teks yang kecil. Jadi ini untuk body text gitu. Nah, ini bisa kita masukkan tulisan data yang kita bisa kita ketik langsung atau bisa kita sudah siapkan. karena ini dikejar waktu. Kita bikin the flash. Oke. Jadi disesuaikan misalkan seperti ini. Oke. Saya kurang terlalu rapi ya, tapi ini juga bisa kita sesuaikan dulu ininya apa ini agak geser ke sini. Pak Jokowi geser lagi. Nah, itu jadi bisa kita ganti-ganti. Tulisan yang mana? Oh, yang atas. Yang ini. Agak susah kali ya kalau Canva ini dia lebih dia sederhana sih, nggak kayak Photoshop kali ya atau InDesign gitu. Ini tuh ganti fontnya menjadi ini begitu.
Lalu kayaknya masih ada yang kosong ya. Kita ganti, misalkan kalau di bawah itu suka ada apa ya? Ya. Ya, ini bisa kita lihat ribbonnya. Kita bisa cari-cari nih yang sekarang saya mau ngajarin gimana caranya ngeflip. Nah, misalkan kan ini ngadep sana ya, tapi saya pengen gimana caranya dia di sini gitu. Caranya dengan fitur flip. Flipnya flip horizontal gitu. Jadi ini bisa kita taruh di sini gitu. Geser. Nah, kalau untuk grouping, misalkan ini kurang ke atas nih gitu tulisannya. Atau misalkan tulisan ini dan ini pengen kita geser ke atas, di grup dulu. Jadi diklik dua-duanya lalu di grup, lalu bisa kita geser. Itu biar dua-duanya geser. Ini juga bisa kita geser lagi ke atas. Ini bisa kita sesuaikan ukurannya. Gitu. Ya. Nah, ini bisa kita tambahkan misalkan di sini mau Instagram atau apa ya, alamat Instagram ya. Misalkan berarti masuk ke Elements, lalu juga kita bisa search Instagram. Ya, ikonnya keluar. Langsung bisa kita, misalkan kita pengen ganti menjadi putih, bisa sesuaikan putih. Lalu kita mau masukkan alamat Instagram kita, misalkan kita taruh di sini. Lalu kita simpan teks. Misalkan Setjen DPD RI. Ini bisa kita ganti atau kita bold. Nah, ini juga bisa kita geser ke sini, disesuaikan ukurannya. Seperti itu. Ya. Ini bisa diganti juga warnanya, disesuaikan menjadi putih biar sama dengan tulisan ini dan bisa terlihat. Begitu juga dengan platform lain. Ada YouTube, Twitter, itu bisa kita masukkan lagi, dimasukkan lagi satu-satu dari Elements, tinggal di search. Begitu. Ini untuk membuat feed Instagram. Nah, untuk membuat Instagram Story juga sama. Lalu juga bisa kita animate-kan. Atau yang paling seru ya biasanya kalau kayak gini itu bikin Twibbon. Misalkan ya Bapak Ibu bisa, siapa yang hobi bikin Twibbon di sini? Tuh bikin Twibbon. Twibbon juga sama seperti ini. Jadi misalkan ini udah jadi, terus di sini nggak ada background-nya, nggak ada fotonya, nanti kita bisa masuk ke web yang lain, misalkan background eraser, lalu kita upload ke Twibbonize, itu bisa diganti sama foto kita juga, itu bisa. Itu caranya bikin Twibbon. Seperti itu. Sekarang bikin, sekarang saving ya, savingnya. Oke,
Pertama, kita klik share yang di pojok kanan atas. Lalu kita simpan di download. Karena di sini ada 2 file, kita misalkan mau save satu-satu gitu. Nah, yang atas ini karena ada animasi, ini pasti otomatis dia ininya MP4. Tapi kalau misalkan mau dibikin JPG juga bisa, tapi nanti animasinya nanti tidak terlihat begitu. Nah, terus kalau mau di-save satu-satu, caranya kita klik page-nya, kita pilih mau page yang satu aja nih, itu bisa kita udah download seperti itu. Jadi nanti di folder download-nya halaman 1 aja begitu. Tapi kalau misalkan kita mau yang halaman 1 bisa kita upload ke Instagram tapi bergerak gitu. Berarti tadi download MP4 ini lalu yang 1 aja. Oke, dia nanti bentuknya MP4 ya. Seperti itu. Itu cara savingnya. Lalu saya mau coba jelaskan sedikit tentang infografik. Jadi kalau infografik ini, nah ini misalkan teman-teman itu kalau buat infografik, muncul ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah data. Gitu. Jadi kalau misalkan dapat tugas atau misalkan teman-teman emang mau inisiatif bikin infografik, itu tentukan dulu temanya apa, terus juga perlu ada data-data apa sih yang diperlukan gitu. Jadi siapkan dulu data sedetail-detailnya sampai akhirnya semua data-data tersebut bisa terangkum dalam satu desain visual dari mulai atas sampai bawah ini. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Nah, mungkin karena kalau infografik itu terlalu detail dan kita sebentar lagi mau mulai belajar mandiri, jadi saya mau coba langsung ke grafiknya aja ya. Jadi kalau Canva itu, sorry, Mbak Wiwit, ya. Misalnya nih banyak Ibu. pertanyaannya di chatroom ya. Iya. Apakah mau dijawab dulu yang terkait Canva atau lanjut dulu? Oh, langsung aja Ibu interaktif. Jadi langsung kalau interaktif ya. ya. Jadi kalau Mungkin misalkan di sini teman-teman kalau ada yang mau tanya silahkan. ya, silakan. Di sini tuh Mbak Angga yang dari chat ya. Canva sangat berguna untuk siapapun saat ini karena dapat digunakan untuk tugas sehari-hari di kantor seperti membuat PowerPoint dan lain-lain. Terakhir saya menggunakan Canva untuk penyusunan laporan pelaksanaan tugas 2021-2022, hanya belum menggunakan Canva Pro alias berbayar. Apakah ada akun yang berbayar yang dapat digunakan pegawai untuk mendukung tugas di Sekjen DPD RI agar hasilnya lebih maksimal? Terus gini, ada lagi nih yang dari Dijen Vokasi ya. Bagaimana kalau kita tidak punya akun pro berbayar, hanya mengandalkan akun free yang sangat terbatas source-nya? Ini hampir sama ya pertanyaannya. Ya. Oke, mungkin kalau untuk Sekjen sendiri yang bisa berwenang menjawab itu BPSI ya kalau untuk setiap kabak unit ada Pak Kabak BPSI. Ini banyak aspirasi nih dari unit-unit kerja untuk di subscribe. Canva Pro ini kalau nggak salah satu timnya itu isinya 5 akun gitu. Jadi kalau saran sebenarnya tidak terlalu mahal ya untuk ukuran anggaran unit kerja ya. 1 tahunnya itu 500.000 kalau nggak salah, 500.000 rupiah per 1 tahun. Ya, jadi mungkin kalau untuk satu tim saya sarankan ya mungkin kalau untuk saat ini untuk anggaran di Sekjen DPD ini agak ribet ya. Itu BPSI ya. Birokrasinya susah, berbelit-belit, tapi sebenarnya Canva ini nggak terlalu mahal ya untuk ukuran unit kerja. Kalau saran saya sih, karena semua udah mulai butuh ya, setiap unit kerja udah punya Instagram masing-masing nih, apalagi biro-biro nih didorong. Zona integritas lagi. Jadi saran saya sih,
Daripada ribet birokrasinya, ya iuran saja mungkin. Pak Eko udah bantu jawab ya di grup Iya, ini. Sudah ya? Udah bantu jawab. Ada yang murah di Sofi, hanya 100.000 per 6 bulan katanya. Ya mungkin teman-teman gitu. kalau yang mau berlangganan murah Ya, tuh ini di harga. Sofi. Ya saya mahasiswa yang marketingin. Gitu. Terus ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain, saya skip ya untuk pertanyaan Canva Pro berbayar ini karena sudah banyak solusinya. Lanjut lagi. Tambahin musik. Oke, kita balik lagi ya ke ini, saya stop share dulu. Coba kita share lagi. 11.000 lifetime. Wah. Oke. Musik itu ada audio nih. Untuk teman-teman yang bertanya soal musik, jadi ada audio. Itu bisa masukin di sini. Jadi tadi Bunda mau beli bakso, Malip nggak usah wae. Dengan berbagai macam tema, ada yang upbeat, fun, happy, tergantung tema kita ya. Jadi tergantung. Jadi pemilihan musik juga harus diperhatikan. Jadi misalkan kalau kita postingannya ya tentang itu bisa kita sesuaikan. Jadi misalkan kalau temanya kemerdekaan ya kalau bisa lagunya jangan cari yang happy atau kid seperti ini ya. Gitu, cari yang lebih ke instrumental yang lebih serius gitu. Tuh. Kalau lagu Indonesia sepertinya belum ini ya. Gitu. Tapi kalau Canva Pro sebenarnya bisa upload sendiri. Ya ini jadi sudah mulai terlihat ya. Jadi musiknya bisa ditambahkan. Contohnya, misalkan coba kita masukkan yang epic. Tapi rata-rata memang banyak yang berbayar, banyak juga sih yang gratis. Muncul nggak suaranya? Oke, setelah diklik. Jadi diklik dulu 2 kali, lalu dia masuk. Ada di sini tadi. Ya. Lalu di sini juga kita bisa pilih di part mana nih. Jadi kita yang mau diambil. Menginformasikan ke Bapak Ibu yang ikut acara hari ini, nanti mungkin akan dinilai 3 orang ya yang terbaik sama Mbak Wiwit. Ya. Jadi ya. Oke, berarti sudah. Masih ada pertanyaan yang belum terjawab? Apakah ada itu format foto bisa ditambahkan lagu di Canva? Tadi lagu sudah ya. Rekaman suara di mana Bu Wiwit bisa nggak? Rekaman suara kan bisa. Bisa. Gitu, voice gitu. Bisa. Kalau nggak salah tadi di audio tadi, tapi saran saya ya, karena Canva ini dia tuh lebih banyak ke grafiknya. Mungkin kalau untuk suara, saya sarankan lebih baik di platform yang lain. Seperti itu. Jadi mungkin gambarnya nih kita udah dapat, kita udah bikin di Canva, lalu kita bisa combine di CapCut. Begitu. Jadi mungkin kalau CapCut kayaknya lebih advance lagi nih, lebih enak lagi kalau untuk masukin suara ya. Betul. Oke. Bentar. Sekarang sudah terjawab semua ya di chat ya?
untuk bisa dipraktekin Ukuran masukin font di suaranya. Canva sama dengan di Word, Mbak, pertanyaannya nih. Ukuran font di Canva Sama dengan di Word. Program Word. ukuran fontnya mungkin karena kalau udah bentuknya desain seperti ini, kita juga nggak bisa nyamain dengan Word ya gitu. Jadi kan kayak misalkan seukuran handphone. Jadi kita sesuaikan dengan space yang ada di dalam satu frame itu begitu. Jadi kita bahkan dalam satu frame ini, contohnya misalkan Indonesia ini dia walaupun segini aja nih gitu, tapi font size-nya udah 88. Mungkin kalau di Word itu 88 udah sangat besar gitu kan. Nah, bahkan sebenarnya kalau Canva itu bisa sampai ratusan pixel gini, seperti ini, begitu. Jadi mungkin tidak bisa disamakan dengan Word ya. Tapi kita sesuaikan dengan komposisi dalam satu frame ini, begitu. Jadi disesuaikan aja visualisasi kita enaknya seperti apa gitu. Mau besar mau kecil itu sesuai dengan kreativitas masing-masing. Seperti itu. Lalu ada lagi pertanyaannya? Minta dipraktekin masukin suaranya. Masukkan suaranya, masukkan sepertinya atau lagu. kalau untuk masukin suara sendiri ini belum ya kalau Canva ini ya. Gitu. Jadi dia masih audio yang masih ada di sini. Seperti itu. Jadi belum pakai fitur upload. Oh, upload juga ya nama saya kalau lebih tahu. Upload files. Oh iya, betul. Ya, ada record yourself bisa nih. Pertanyaan tadi dari Jeko ini bisa di sini. Jadi record voice-nya bisa di sini. Ada juga pertanyaan Mbak Wit, bagaimana cara membuat tabel di Canva serta cara menambahkan itu row lagi. Oke, tabel. Bentar. Stop share. Oke. Ini keluarnya ini agak nge-freeze. Atau di sini ini kembali home aja. Tadi untuk nambah tabel ya. Oke, misalkan kalau post Instagram, pixelnya itu tidak perlu diatur lagi karena ini pixel yang postingan Instagram ini kan sudah sesuai ya, sudah square 1080 kali 1080. Tapi ada juga postingan Instagram yang 3:4 atau 4:5. Nah, itu bisa misalkan kalau search ya di Google tuh misalkan Instagram post Instagram feed size gitu. Oke, nah ini misalkan 4:5 itu 1080 dikali 1350 pixel. Berarti kita bisa bikin create design kalau untuk yang model panjang gitu itu sorry Instagram postnya atau di di sininya. Jadi width-nya lebarnya kan 1080 tapi ke bawahnya 1350. Berarti ini kita klik resize. Nah, seperti itu. Kita mau buat
postingan Instagram yang lebih panjang ke bawah gitu. Oh, font di Canva bisa kita posting sendiri itu. Jadi itu di brand ya kalau nggak salah. Ya. Jadi brand fonts, upload of font. Itu kita bisa upload sendiri fontnya ke dalam sini. Itu. Lalu juga misalkan kita mau logo. Logo juga kita bisa upload sendiri ke dalam sini. Tuh. Bahkan ada juga kalau Canva itu smart mockups. Jadi smart mockups ini contohnya bisa, projectnya tadi balik, ada fitur smart mockups. Jadi misalkan ya fotonya, misal kita ambil yang ini ya, tapi kita mau masukin ini ke dalam semacam laptop gitu. Ini bisa kita edit image. Lalu ada fitur smart mockups. Nah, ini bisa kita klik. Gambarnya sudah ada langsung di seperti itu. Coba misalnya ganti jadi di sini. Ya, jadi misalkan kita mau ceritanya tentang webinar gitu, flyer bisa kita masukin ke dalam laptopnya gitu, ceritanya online gitu. Nah, itu juga bisa seperti itu. Itu namanya smart mockups. Atau ke dalam handphone juga bisa. Itu kalau kita punya misalkan screenshot dari handphone tapi kita mau masukkan ke dalam desainnya itu seakan-akan memang ada di dalam handphone itu sendiri. Itu kita bisa tentunya pilih gambarnya yang portrait ya, gitu. Fotonya yang misalkan ini, gitu. Kita hapus dulu. Ini tapi pengen ada di handphone, edit image, masuk lagi ke smart mockups, kita pilih yang ada handphone. Ya. Nah, otomatis sudah ada di handphone ceritanya. Seperti itu. Itu smart mockups. Tapi ada juga, ini bukan mau promosiin Canva Pro ya. Tapi keunggulan dari Canva Pro ini adalah yang paling seru, itu kita bisa background remover. Mungkin kalau di Canva biasa, Canva berbayar ini nggak ada. Tapi kalau di Canva gambarnya, oke, misalkan ya, oke, misalkan ini, bisa kita langsung ini fitur berbayar ya, tapi dia langsung hilang backgroundnya, gitu. Jadi ini bisa kalau kita perlu untuk ambil orangnya aja gitu. Gitu. Tapi ada juga tips yang lain. Kalau untuk menghilangkan background ini biasanya remove BG, remove.bg kalau pengen di Google ada remove.bg. Ini aplikasi yang untuk menghilangkan ya gitu. Tapi kalau di Canva Pro memang semuanya bisa langsung dilakukan di situ juga. Itu cuman kalau di sini kan ini hilangkan dulu, simpen dulu, upload lagi ke Canva seperti itu. Ya lebih ini aja sih. Ya, oke. Oh, jadi WhatsApp. Siap. Oke, sepertinya sudah semua terjawab ya yang di chat. Oke, sekarang kita masuk ke challenge. Jadi challenge-nya mungkin udah ini ya, udah tahu cara membuat desain sederhananya tadi.
Jadi challenge-nya, tema challenge-nya adalah membuat promosi perpustakaan, itu ajakan membaca, berkunjung, dan sebagainya. Gitu. Jadi temanya, yuk berkunjung ke perpustakaan gitu ya Mbak Nisa ya. Nah, tapi ada kriterianya juga nih dari oh, oke. Oke, jadi selain membuat temanya tadi, membuat ajakan membaca, berkunjung, dan sebagainya, Instagram mau buatnya Instagram post atau Instagram stories itu yang memuat kriteria ini tadi. Ada background, kan tadi udah diajarin ya, ada background, ada foto, ada teks, ada elements, graphics, ada dianimasikan. Jadi elemennya beberapa dianimasikan. Terus pakai teknik transparency. Jadi terserah mau yang mana. Gitu, transparency. Temanya, nah kita tambahin di sini. Temanya stop share dulu. Temanya tema ajakan membaca. Ya ini tuh pustakaan. Oke. Oke. Share screen lagi. Oke, kelihatan ya? Tema ajakan membaca dan berkunjung ke perpustakaan, memuat tadi background, ada fotonya, ada teks ya. Fotonya terserah. Atau misalnya mau foto rak-rak buku atau foto pustakawannya. Atau foto pustakawannya atau foto suasana perpusnya atau misalkan cari di Google. Itu semua kreativitas masing-masing. Terus pakai hashtag ya di posting di Instagram Bapak Ibu. Walaupun nanti mungkin di bawahnya captionnya deleted soon gitu ya. Ya, deleted soon captionnya. Tapi bisa diposting di Instagram teman-teman pakai hashtag ya, hashtag dimension perpustakaan DPD, dimension, bisa juga dimentionkan ke saya juga, promosi Instagram sendiri. Nah, pakai hashtagnya apa? Hashtag perpustakaan DPD. Oke, saya tulis lagi deh di sini. Atau mention aja deh perpusnya ya. Perpusnya di-mention aja Instagram perpus DPD. Sorry, Instagram perpus DPD. Kita tulis dulu alamatnya di sini. Mention. Ini ya. Apa ada RI-nya nggak sih? RI.
Atau kalau bikin Instagram story juga bisa di-mention ke perpustakaan DPD atau ke IG saya. Oh, follow kenapa? Oh enggak dong, enggak apa-apa, nggak usah follow. Ya, biar langsung ketahuan. Belum follow. Gue follow dulu. Oh, oke. 3 pemenang mendapatkan masing-masing sepeda. Kalau sepeda mah ikan. Voucher OVO, top up OVO sebesar 100.000. Oke. Menarik nih. Tepuk tangan dong, perpustakaan luar biasa. Oh, mending buat bayar Canva ya. Iya benar. Enggak langganan Canva 1 tahun ya. Tuh, kenapa gua tuh 500.000 dong. Ya lu ngomong. Oke, jadi pemenangnya ada 3 orang, masing-masingnya dapat top up OVO sebesar 100.000. Menarik sekali. Jaga waktunya Kak, kapan? Oke, sampai jam 2. Aduh, susah Kak. Ya. Pengumumannya kapan Kak? Pengumuman pemenangnya Kak? Pengumuman pemenangnya ada di Instagram Perpus DPD. Jadi nanti di Instagram story-nya atau di Instagram feeds-nya Perpus DPD. Jadi selalu cek ya, nanti sampai sore ini pemenangnya. Seperti itu. Sambil menunggu teman-teman mendesain, mungkin saya ada sedikit tips-tips untuk supaya desain kita itu to the next level lah, nggak apa ya, walaupun kita memang nggak punya background desain, awam soal desain, tapi sebenarnya ada beberapa tips supaya desainnya lebih visualnya lebih enak dilihat, jadi ada aturan-aturan desain. Jadi yang pertama, dalam satu frame desain itu diusahakan jangan ada lebih dari 3 font gitu. Jadi kalau bisa dalam satu frame itu cukup pakai 1 sampai 2 font atau paling banyak 3. Jadi jenis font ya. Jadi misalkan ada yang pakai fontnya Open Sans, terus yang bawahnya pengen pakai nih sebenarnya kalau yang ini nih juga kurang bagus nih. Contohnya nih seperti ini. Ini jadi yang atas ini fontnya apa? Terus yang bawah juga udah beda, terus font yang bawah juga udah beda font. Nah, ini sebenarnya kurang tepat gitu. Jadi usahakan cukup 1 sampai 2 font aja. Untuk headings-nya fontnya apa? Terus untuk body-nya ini fontnya jenisnya 1 aja. Seperti itu. Tuh, kedua tipsnya yang pertama itu ya. Dalam satu frame kalau bisa pakai fontnya cukup 1 sampai 2 font aja. Terus tadi belum sih. Nanti ya. Ini sih, walaupun tadi ya. Terus tips yang kedua, menggunakan warnanya juga, menggunakan warna itu yang sesuai dengan tema. Jadi misalkan, saya belum bikin visualisasinya. Jadi misalkan temanya tentang laporan tahunan seperti itu. Kalau bisa warna desain itu yang ambil warna-warna yang solid gitu, yang serius. Misalkan kalau
temanya laporan tahunan, ya kalau bisa ambil warnanya yang bold, yang serius. Misalkan mau biru tua atau itu. Jadi hindari warna-warna pastel seperti itu. Jadi supaya ada kesan yang memang profesional dari satu desain seperti itu. Jadi kalau kita mau temanya apa, ya kalau bisa jangan pakai warna-warna pastel, karena kalau yang solid itu lebih ada kesan profesionalnya gitu. Jadi kalau cewek-cewek kue, hindari dulu ya warna pastel. Ya, cewek mamba yang berbikin laporan tahunan seperti itu. Ini kayak bajunya Pohat tuh, bajunya pastel gitu ya. Oke. Ada juga elemennya, space sama layoutnya juga diperhatikan. Misalkan jangan terlalu rapat. Misalkan gambar orang ini ditaruh tuh terlalu berdekatan gitu dengan misalkan ada gambar lain atau misalkan ada tulisan. Jadi kalau bisa dalam satu frame ini tuh komposisinya itu tersebar gitu. Nggak ada yang mepet-mepet banget ke sebelah sini semuanya, misalkan ngumpul di sini, yang ini kosong gitu. Jadi komposisi juga diperhatikan seperti itu. Tapi juga jangan terlalu ramai. Karena mentang-mentang aduh ini elemennya lucu-lucu semua gitu. Masukin semuanya gitu kan. Aduh, ini gimana dong, gemes gitu kan. Pengen semuanya dimasukin, ya enggak juga gitu. Jadi ya jangan terlalu ramai memasukkan elemen. Seperti itu. Terus terutama bagi yang suka bikin desainnya yang untuk kalangan profesional ya, atau misalkan kita mau bikin desain yang nantinya diupload di Instagram yang untuk publik gitu. Kalau untuk Instagram pribadi sih nggak masalah ya, tapi kalau untuk misalkan takutnya tuh ada license gitu dari satu elemen itu ada lisensinya yang berbayar. Jadi misalkan, jadi kalau bisa kita gunakan aja elements yang ada di Canva. Karena biasanya elements yang ada di Canva, mau itu bentuknya grafik, animasi, stiker-stiker, itu semuanya udah license by Canva gitu. Jadi udah sah kita gunakan untuk keperluan komersil, keperluan publikasi secara luas. Jadi nggak bakal kena kayak copyright atau misalkan di-block oleh platform manapun gitu. Tapi kalau misalkan kita search dulu di Google, kita cari di search engine Google image, terus kita download dulu, terus kita upload di Canva, terus misalkan kita upload juga ke Instagram, terus suatu saat desainernya nemu, ini kan desain saya gitu. Desain saya perasaan nggak pernah saya jual misalkan. Nah itu kita kena claim copyright gitu. Jadi kalau bisa sih pakai elemen yang udah ada di Canva aja gitu. Udah banyak juga sih di Canva juga kita udah ini juga ya apa sih overwhelmed gitu saking banyaknya. Overwhelmed tuh apa ya? Overwhelmed tuh kelabakan gitu, kelabakan. Aja tuh Kak Wiwit. Iya. Kak Wiwit belajar Canva dari siapa? Bisa Canva? Enggak jago, tapi ya, bisa main Canva belajar dari mana? Karena desakan kebutuhan kerjaan. Jadi kebanyakan karena kerjaan sekarang kan banyak kan harus bikin sosialisasi. Jadi practice makes perfect. Itu aja sih. Tapi tetap dipoles oleh suami gitu. Enggak. Karena udah intinya semuanya udah bisa belajar, terus banyak lihat referensi desain. Itu kan kalau sekarang tuh ada Pinterest ya, ada apa ya, bisa ngasih kita inspirasi desain, itu udah banyak banget. Terus kita juga bisa belajar tentang
ngekombinasiin palet warna gitu. Misalkan kalau ini cocoknya sama apa. Terus itu juga bisa kita pelajari sendiri. Jadi semakin kita sering latihan, semakin kita sering cek-cek sendiri, mata kita terbiasa dengan asupan-asupan desain, otomatis kita juga bisa merangsang kreativitas kita sendiri untuk membuat desain gitu. Jadi saya sendiri nggak ada sama sekali background desain, tapi kalau misalkan asupan kita sehari-hari memang tertarik ke bidang itu, otomatis ya kita sendiri juga bisa mempraktekannya dan langsung membuat sendiri pada saat sudah nemu aplikasi yang tepat, sudah bisa kita praktekkan sendiri. Seperti itu. Jadi lebih ke practitioner kali ya, lebih ke Canva practitioner. Ya sudah ya, tutup aja ya. Oke, tutup aja Mbak. Tutup aja Bu ya. Jadi seperti itu aja, sebenarnya cukup ya. Sebentar lagi sudah mau sholat. Ada lagi yang mau ditanyakan secara langsung di teman-teman yang ada di persilakan, yang ada di ruang perpus atau di dalam ruang Zoom, kalau ada yang mau bertanya secara langsung. Yang dapat ide desain itu gimana Kak Wiwit? Tadi sudah dijawab Dek Jeko. Lihat-lihat. Inspirasi. Ada lagi kah Bapak Ibu yang di Zoom? Mungkin ada yang mau ditanya ke Mbak Wiwit? Kami silahkan. Mengingat waktu Bapaknya mau sholat Jumat. Kalau dilihat waktu ya, yang di ruangan ini mungkin masih penasaran, ada yang mau ditanya ke Mbak Wiwit? Ya iya, susah loh desain. Itu kapak gua yang Udah ya? Oke, berarti sepertinya tidak ada ya? Kayaknya nggak ada lagi ya yang mau ditanyakan ke Mbak Wit ya? Sudah Kalau sibuk mendesain sepertinya. Iya, mungkin kayaknya baru mendesain ya. Ya. Seperti yang disampaikan sama Mbak Wit tadi, kalau untuk desain yang terbaik nanti akan dipilih 3 ya. 3 dan mendapat hadiah OVO nilainya miliaran. 1 miliar. Dan nanti ditunggu desainnya sampai jam 2 siang. Dan di-mention ke Instagram story Perpustakaan DPD dan Mbak Mahesa Juwita ya. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di Zoom maupun yang fisik di perpustakaan bisa ditunggu sampai jam 2 siang ya desainnya. Dan 3 pemenang terbaik nanti kita kasih hadiah. Mungkin alhamdulillah selesai tutorial dari Mbak Wiwit untuk knowledge sharing infografis dan Canva. Semoga Bapak Ibu yang hadir bisa membuat atau mempraktekkan sesuai keinginan masing-masing. Dan tentunya semuanya yang hadir bisa belajar lagi. Kalau memang masih belum jelas bisa ditanyakan secara langsung ke Mbak Wiwit nantinya mungkin. Kita kasih aplaus yang meriah untuk Mbak Wiwit ya. Terima kasih banyak Mbak Wiwit yang sudah meluangkan waktu untuk ngisi materi pada pagi ini. Dan saya menghimbau untuk Bapak Ibu yang hadir terutama mungkin bisa berkunjung ke perpustakaan secara fisik.
biar bisa lihat koleksi perpustakaan DPD itu juga bagus ya, bisa dibaca-baca, bisa juga ini yang meminjam secara melalui e-book ya, e-book, jadi nggak perlu hadir ke perpustakaan, tapi yang belum daftar bisa daftar ke sini atau bisa ke udah deh ya, semoga ke depan semakin banyak yang minat bacanya ya di Sekretariat Jenderal DPD RI, karena koleksi bukunya juga bagus-bagus. Mungkin ini Bu Cici kita kasih ini kali ya sebagai kenang-kenangan aja untuk Mbak Wiwit ya. Mbak Wiwit, ini ada kenang-kenangan sedikit dari kami perpustakaan, semoga membawa manfaat buat Mbak Wiwit. Jangan kapok kalau diundang lagi. Tepuk tangan dong, ayo buat Mbak Wiwit. Semoga semuanya terinspirasi sama Mbak Wiwit yang pintar. Amin. Amin. Kalau mau foto bareng lagi, terima kasih kehadiran Bapak Ibu yang di Zoom juga ya. Untuk selanjutnya bulan depan kita ada lagi dengan tema yang lain. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Ya, pantunnya. Pantunnya. Aduh, pantunnya apa ya? Ayo kita ke perpustakaan membawa inspirasi yang sangat indah dan apa ya, membuat kita semua terinspirasi dengan hal-hal yang baru. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Karena perpustakaan ini apa ya sekarang ya? Ya kan memang sudah berubah ya wajahnya. Mudah-mudahan ke depan pokoknya perpustakaan lebih baik lagi. Itu. Terima kasih semuanya. Tadi masih ada yang tanya kirim desainnya kemana. Jadi posting ke Instagram pribadi Bapak Ibu. Lalu mau itu terserah ya, mau post atau Instagram story, di-mention Perpustakaan DPD RI, @Perpustakaan DPD RI, atau ke Instagram saya pribadi, @Mahesa-Juwita. Ya. Tuh. Sudah jelas Bapak Ibu, saya pamit. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada Jeko, sepi ya? I'm afraid that living couldn't get any better. Started giving up on the word forever. So you gave up heaven so we could be together. Oh, my angel, angel, baby, angel. You're my angel, baby, baby.
Inikah kisah cinta yang aku sesali? Kini kau tinggalkan diriku. Ku tahu ini semua kesalahanku yang selalu membuatmu terluka. Maafkanlah sayangku, dengarkan janjiku. Selama jantung ini berdetak, ku akan selalu menjagamu hingga akhir waktu. Selama nafas ini berhembus, tak akan ada cinta yang lain hingga tua bersama. No. Ku mohon kembalilah dalam pelukanku. Lihatlah diriku tanpamu. Maafkanlah sayangku, dengarkan janjiku. Selama jantung ini berdetak, ku akan selalu menjagamu hingga akhir waktu. Selama nafas ini berhembus, tak akan ada cinta yang lain hingga tua bersama. Ini takkan mungkin tanpa cintamu yang begitu tulus mencintaiku. Selama jantung ini berdetak, ku akan selalu menjaga